udah persiapan lingkungan kita tutup ya. Tadi apalagi ada apa? Ya. Nama? Komunikasi dulu ya. Jadi ada sebelum tindakan itu persiapan alat ya. Persiapan alat, terus persiapan lingkungan ya. Kalau misalkan lingkungannya itu dalam bentuk seperti ini tuh curtainnya ditutup ya, atau pintunya ditutup ya. Atau kalau misalkan ada visitor itu disuruh keluar dulu selama tindakan. Setelah persiapan alat, lingkungan, persiapan pasien. Persiapan pasien itu identifikasi pasien, terus bisa memberikan salam ya, selamat pagi Pak, hari ini saya akan memasang infus ya, karena Bapak kekurangan cairan atau dari dokter sudah di order untuk pemberian cairan ya, maka hari ini saya akan memberikan cairan infus melalui ini ya, IV cannula atau ada apa istilahnya ya, infus ya, kalau orang awam ya istilahnya adalah infus. Nah, setelah itu kita pasang glove ya, setelah kita memberikan persiapan pasien. Kita pasang glove. Saya lebih suka saya siapin dulu semuanya cairannya. Buka dulu ya. Ya. Jadi kita buka epitetnya. Ya. Kita siapin dulu. Dulu yang nggak ada saringannya ya Pak? Ya, kan ini cuma infus dan darah. Sebelum kita ini ya, kita tancapin ini seharusnya ini dimatiin dulu ya. Karena pada saat kita balik dia enggak apanya enggak tumpah. Ya, airnya enggak turun. Nah, setelah seperti ini kita isi cairannya dulu ya. Kita isi kita isi ya, paling nggak separuh ya, sebelum kita adukkan. Nah, setelah itu kita isi semua selang dengan cairan dulu ya, kita siapkan. Jadi tahapan tadi itu mencegah adanya gelembung-gelembung ya. Gelembung-gelembung bukan bocor. Ada gelembung-gelembung udara ya. Selain darah tadi, gelembung-gelembung udara ini bisa menjadi emboli ya. Jadi ada clot emboli, ada namanya air emboli. Jadi kalau udaranya itu kalau sedikit sih tidak berpengaruh ya, tapi kalau banyak itu bisa terjadi emboli. Emboli itu apa Pak? Emboli itu sumbatan. Yang tadi saya bilang kalau darah itu kalau embolinya itu ada di paru-paru ya, dia bisa menyebabkan sesak napas sampai tidak bisa bernafas. Kalau di otak itu bisa menyebabkan stroke gitu ya. Kalau yang di jantung itu bisa menyebabkan jantung koroner ya. Itu karena emboli semuanya ya. Bisa karena emboli, bisa karena penyempitan pembuluh darah. Ya, karena ada udaranya ya. Jadi kalau semuanya sudah terisi dengan air, cairan ya, kita tutup, kita taruh di sini. Lalu kita pasang perlaknya ya di daerah mana yang akan kita susuk. Nah, kalau mau pilih vena, itu pilih vena kalau buka tutup tray gini ya, cara ininya ya, jangan seperti ini ya. Kenapa alasannya?
Iya, di sini kan biarpun kita bersihkan masih ini ya. Kalau ada yang bawa pulpen? Iya Pak. Kita tulis dulu tanggalnya di sini. Ya, tanggal pemasangannya. Tanggal berapa? 17. Tanggal 17. Bulan 10 2023. Kalau di rumah sakit saya selain tanggal di bawahnya ada inisial perawatnya. Biasanya saya AGS. Ya. Nanti perawat itu akan tahu siapa yang masang. Oh ini AGS, kemarin pemasangannya baru sehari udah plebitis, udah infeksi, ya berarti kurang benar ini Pak Agung masangnya gitu ya. Jadi kalau di rumah sakit besar yang udah bagus sistem apa namanya PPI-nya ya, Mata gue jadi gitu. ada petugas apa Gue gak kelihatan. pengawasan pada infeksi itu akan seperti itu ya caranya. Jadi ada tanggal sama inisial perawatnya. Ya, itu tergantung rumah sakit. Terus kita pasang tourniquetnya ya. Saya nggak masang di sini karena terlalu banyak sini ya. Saya masangnya sebelah sini. Jadi kalau pasiennya sudah beberapa kali pemasangan di sininya sudah banyak, jangan dipasang di sini lagi. Ya, pilih yang lain. Bisa di sini, bisa ya. Bisa di sini juga bisa ya. Tetapi biasanya kalau yang di sebelah sini itu dia lebih sensitif, lebih sakit ya. Biasanya yang di sebelah sini. Terus yang agak seperti misalkan yang kayak besar gini, ini biasanya pakai yang hijau. Ya. Maksudnya kalau mau yang pakai yang ukuran 18 juga bisa. Kalau yang di sini itu biasanya kalau dari bawah ini yang ukuran 22 ya, semakin ke atas ini 20, nanti semakin ke atas di sini bisa pakai apa namanya? Pakai yang 18. Itu tergantung juga pasiennya. Terkadang kalau pasiennya itu kurang apa ya? Istilahnya kurang exercise atau aktivitas, itu biasanya kecil pembuluh darahnya ya. Ini berarti masang nyarinya Tutupan lemak. soalnya kalau dipasang di sini udah terlalu sering. Sini aja ya. Langsung. Masang tourniquetnya juga jangan terlalu dekat dengan tempat kita mau masang IV kanula. Ya. Jadi kalau misalkan saya pengen masangnya di sebelah sini, ya paling nggak 5 jari lah. Jangan terlalu dekat sama jangan terlalu jauh. Ya. Dekatkan ya cairannya ya. Biasanya ini IV kanula yang susah ya. Kenapa? Ini yang model-model lama ini yang susah untuk dipasang. Yang model baru itu yang ada kuku-kukunya itu yang lebih mudah ya. Lebih mudah untuk fiksasi, juga lebih mudah untuk apa? Saya kurang satu ini, boleh minta ini plaster misalnya. Yang lebih mudah itu yang ada yang seperti kupu-kupu ya. Jadi yang kupu-kupu itu bagus fiksasinya. Ya, kalau yang ini agak sedikit susah. Yang tadi teri itu loh. Three ways. Iya. Ini biasanya diukur ya.
Jadi kita ukur, bukan diukur sih, maksudnya kita sesuaikan ya dari panjangnya mana di tempat yang kita pasang gitu. Kalau kita tusuk di sini, ya seharusnya vena yang lurus itu lebih panjang dari jarumnya ya, atau dari kanulnya ini yang warna plastik ini ya. Jangan sampai kalian menusuk itu di percabangan. Nah itu biasanya jarumnya ini akan menusuk percabangan, dia akan istilahnya pecah pembuluh darahnya. Ya. Jadi diusahakan itu dia yang vena yang dipilih vena yang lurus. Itu kalau saya biasanya saya ukur, misalkan saya mau nusuk di sini saya ukur, oh iya ini cukup di sini, misalkan di sini percabangannya ya, oh iya ini berarti cukup ini kalau saya pasang di sini, masuknya jarumnya sampai sini berarti cukup, ya, gitu ya. Jadi jangan sampai ada di percabangan. Lalu kita dexiveta tempat kita menusuk ya, sini, ya, dari dalam ke luar. Pasiennya disuruh menggenggamnya itu bukan gini ya, tapi jempolnya di dalam, ya, gini, ya. Kalau di ini itu nggak ada powernya, dia nggak kelihatan. Tapi kalau jempolnya dimasukkan ke dalam, disuruh genggam gini, itu biasanya terlihat, ya. Nah, ini kita tusuk ya. Biasanya ini susah ya, soalnya kalau sudah pembuluh darahnya sudah masuk, pecah, maksudnya sudah ke dalam pembuluh darah, kita tarik dikit, kalau keluar darahnya, ya, sudah masuk, ya, keluar darahnya udah masuk, kita tarik dikit, biar yang ujungnya, yang jarumnya, yang ujung yang ini, ya, yang nusuk itu nggak nusuk lagi, ya, kalau nusuk lagi ke pembuluh darah pecah, baru kita masukkan perlahan-lahan. Ini kayaknya nggak ini deh. Ininya juga susah kalau misalkan yang ini kan gini ya, kalau yang kupu-kupu itu pegangnya gini kan, kalau yang ini susah. Nah, sudah masuk. Ininya dilepas kalau sudah masuk, sudah dipasang ya sampai ujung, dimasukin, ininya dilepas ya. Siap-siap ngambil cairannya. Nah, pada saat ini kita tarik ya, jarumnya kita tarik, itu kita tekan ya, biar darahnya nggak bucur ya. Ininya kita tekan ya, ini udah aku tekan. Nah, ininya diambil, terus kita pasang. Nah, ya, kita pasang. Kita coba dia ini nanti. Nah, kalau sudah jalan ya, baru kita pasang. Kita pasang ya, pasangnya gini ya. Tanggalnya nggak apa-apa, mau dipasang di sini ya, terserah. Pokoknya tidak boleh menutupi
tempat pemasangannya. Ya. Nah, kalau mau memfiksasi yang sebelah sini juga nggak apa-apa ya, biar nggak lepas-lepas. Ini sebetulnya posisinya kurang strategis ya. Seharusnya di sini, tetapi di sini sudah bolong semua tuh. Ya, atau di sini ya. Ada bolong semua. Nah, nanti kalau misalkan mau ngasih obat IV atau apa, itu gini ya di sininya. Tetapi didesinfektan dulu ya. Baru nanti ditusuk ya kalau mau ngasih obat. Setelah itu kita rapikan. Oh ya udah. Tapi ini kayaknya masuk ya. Setelah itu gelapnya dilepas, cuci. Tangan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Biasanya jarang kalau di rumah sakit, pasti pasiennya sudah terpasang IV kanula. Yang pertama tentu saja kalau saya persiapan, kalau di saya itu biasanya urutannya persiapan alat ya. Jadi alatnya kita siapkan. Sebelum pemasangan darah kita isi dengan apa, kita setnya itu kita alirkan dengan normal salin dulu ya, terus blood set sama darah ya, darah yang pasien. Jangan lupa status ya. Jadi darah yang mau diberikan itu semuanya ada di sini ya. Terus di sini juga ada info konsennya ya. Jadi kita baca dulu di status. Hampir sama ya seperti dari pemasangan infus, kita isi dulu paling tidak separuh ya. Separuh dari ini. Kalau sudah kita isi baru kita alirkan ya untuk mengeluarkan apa? Gelembung udara. Agar tidak ada gelembung. Gimana? Ini kalau terlalu cepat itu kadang-kadang udaranya mungkin. Ini kita ganti ya setnya. Kalau mau ngelepas ini jangan lupa ditekan ya. Fungsinya apa? Biar tidak muncrat.
Nah, ini kita fiksasi ya. Kita alirkan dulu ya. Kalau alirannya bagus, baru ini kan untuk mengecek apa tadi? Kepatenan ya. Jadi kalau alirannya bagus ya, ininya masih bagus, terpasang bagus, tidak ada plebitis ya. Kalau tanda-tanda plebitis itu ininya kemerahan. Terus kadang-kadang infusnya itu nggak lancar gini, macet gitu ya. Jadi kalau ini seperti ini, baru kita pasang ya. Tapi tadi sudah kita cek ya. Kita cek namanya pasien ya, tanggal lahirnya ya, sesuai nggak pasien dengan ini dengan ini gitu ya. Terus kalau yang di sini itu jangan lupa nomor ya, nomor bloodnya, terus unitnya ya, golongan darah maksudnya ya. Ada golongan darah A, B, O ya, atau AB. Terus resusnya ada resus negatif atau positif. Terus expired date-nya. Terus darah apa ya? Jadi nanti ada darah yang tadi apa? Plasma ataukah yang PRBC tadi. Ininya di ini ya. Kalau yang masih belum terbuka itu disobek ya. Ini ada penyobeknya sini. Ya. Nah, ya, ini disobek. Sebelumnya tadi tanda-tanda vitalnya juga dilihat ya. Jadi apakah pasien itu kondisinya istilahnya dia bisa nggak mendapatkan darah ya, jadinya baru dialirkan ya. Nah kalau normal saline itu dia kalau bertemu dengan normal saline itu dia tidak apa ya, tidak menggumpal gitu ya. Sambil berbincang dengan pasiennya ya, Pak gimana kondisinya ya, kabarnya hari ini gitu ya, sambil dilihat dari reaksinya sampai darah ini masuk ke sini ya, kita lihat reaksinya 1 menit ya, sampai ini kan belum masuk, nah ini sudah mulai masuk, sampai kita lihat reaksi pasiennya, ada reaksi alergi apa enggak, kita bincang-bincang ya. Kalau pasien ada reaksi alergi kan kita bincang-bincang nggak nyaman kan dia ya, tapi ini masih nyaman dan lain sebagainya. Baru kita atur tetesan, tadi belum ya? Ada yang sudah tahu tetesan? Masih Menghitung bingung. tetesan? Bingungnya gimana? Ya, Ya. nanti kita belajar sebentar. Ya, ini udah ya. Ini kita berikan berapa jam tadi? Tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat ya. Kalau terlalu cepat itu akan menambah beban jantung. Dia ya kalau terlalu cepat. Jadi paling tidak 2 jam sampai 4 jam ya. 4 jam aja itu udah paling lama, 2 jam sampai 3 jam lah ya. Udah ya. Setelah itu kita mungkin setelah 15 menit atau 10 menit kita tensi pasiennya ya. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah pemasangan lateral fusion ya. Itu untuk mengetahui adanya reaksi alergi. Setelah itu kita lepas dan cuci tangan. Sekarang berapa tetes? Tadi ya yang belum ya.